kita harus bisa memahami superpower masing-masing, ya, superpower masing-masing. Jadi setiap orang itu harus punya peran. Hai, Bong. Halo, ya. Apa kabar, Bong? Baik. Apa kabar, Coach Yo? Saya sangat luar biasa disayang Tuhan selalu. Karena kalau udah disayang Tuhan udah asik banget, luar biasa gitu ya. Semua lewat gitu ya. Ini seneng banget kedatangan tamu yang luar biasa karena saya secara pribadi ingat banget Bong itu dari sejak sekarang juga masih muda, tapi dari sejak lebih muda itu saya ikutin terus perjalanan hidupnya dan saya selalu terinspirasi. Luar biasa. Secara personal, I'm really inspired Sama-sama. on what you did. So, bersyukur banget buat Anda semua yang bisa hadir di sini karena kita akan ngobrol-ngobrol sama Bong mulai dari kehidupan. Karena Bong ini dari manusia biasa, berarti sekarang manusia super dong ya. Dari manusia biasa gitu ya. Tapi kok bisa terus naik luar biasa gitu? Itu yang mau kita gali dari seorang Bong Chandra. Jadi oke ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bong ya. Saya pengen gali nih Bong nih, kenapa kok bisa jadi ada hari ini tuh apa ceritanya gitu ya. So, jadi Bong Chandra basically mungkin banyak banget yang udah kenal seorang Bong Chandra. Tapi buat yang belum kenal gitu ya, bolehlah jelasin singkat siapa sih sebenarnya seorang Bong Chandra, ayah yang punya anak dua ini baru aja melahirkan ini ya istrinya ya anak kedua ya, congrats ya. Thank you. Thank you Coach Yohanes udah sharing ya, udah sharing panjang lebar dan juga udah kasih kesempatan untuk bisa sharing juga di ngobrol bareng dengan Coach Yo. Jadi mungkin sedikit story dari background saya. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya apa sih kesibukan saya, nah saya lebih banyak sibuk di properti ya. Jadi ini adalah tahun saya ke-11 di bisnis properti. Jadi saya adalah founder dari Trinity Land. Ya, Trinity Land ini adalah property developer yang kita bangun residential dan commercial buildings dan mostly itu ada di Alam Sutera dan di Serpong gitu. Jadi di samping kesibukan saya sebagai property developer, 2 tahun yang lalu saya juga dirikan venture capital bersama dengan Bro Dani Sudadewa, Andika Sutoro Putra dan juga Vincent. Kita buat namanya Salt Ventures, di mana kita ini buat venture capital untuk kita invest ke perusahaan-perusahaan startup. Itu yang ada di Indonesia. Luar biasa. Wow, keren banget. Bong, keren banget. So, Bong, coba cerita yuk sebelum ada hari ini, your bagian bab satunya bukunya Bong gitu ya. Maksudnya bab satu sekolah kehidupan. Itu seorang Bong Chandra sebenarnya siapa sih sebelumnya dari awal itu? Gitu. Iya, cerita hidupnya. Iya, saya bukan dari keluarga yang miskin, juga bukan keluarga yang konglomerat ya. Jadi keluarga berada. Ya, kemudian tahun 98 ya karena ada krisis ekonomi pada saat itu. Papa saya yang tadi punya pabrik ada lebih dari 1.000 karyawan, ya itu akhirnya di PHK, harus tutup, harus gulung tikar, bangkrut. Kemudian pabrik papa saya juga disita oleh bank, sehingga waktu itu umur saya 12 tahun. Ya, sehingga, pabrik apa waktu itu Papa, Bong? Itu pabrik roti, ya pabrik roti. Nah, sehingga akhirnya terpaksa harus tutup, ya dan begitu tutup saya umur 12 tahun. Nah, setelah itu ya semuanya berubah ya, yang tadinya mungkin berkecukupan menjadi berkekurangan. Nah, akhirnya pada saat itu dari SD, SMP, SMA ya saya untuk bisa beli baju sekolah, kemudian beli buku-buku sekolah. Zaman itu kan ada beli buku-buku sekolah ya. Iya. Itu yang saya lakukan adalah saya berjualan. Ya, saya berjualan mulai dari banyak ya, mulai dari minuman jus-jus buah, kemudian zaman dulu zamannya kita burn disc CD lagu itu dulu juga saya jualan itu. Iya. Itu SMA. SMP, SMA saya jualan terus. Wow, dari SMP udah jualan. Betul, dari SMP udah jualan. Nah, terus kemudian mulai jualan dari kartu ucapan Natal, kemudian waktu lulus SMA, saya gabung di multi level marketing juga pernah selama 2 tahun. Saya di MLM itu ya, walaupun nggak berhasil ya, gagal di sana, tetapi selama 2 tahun itu saya belajar banyak. Saya belajar tentang public speaking, saya belajar tentang bagaimana building team, ya saya belajar tentang mental, ya winning mentality. Dan, dari sana akhirnya
setelah saya banyak belajar di MLM tersebut, saya juga sempat dikirim ke Brunei, ke Philippines Oke. oleh Oke. company ya, karena saya reach satu Ah, target. Nah, oke. jadi dari sana saya berpikir, wah saya pengen belajar lebih banyak tentang bagaimana bisa influence orang, bagaimana bisa motivate Hmm. orang, sehingga Hmm. ketika saya keluar dari MLM tersebut, saya banyak masuk ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan sales training ya Oke. ke perusahaan-perusahaan ke in-house. Nah, itu adalah awal mula saya jadi pembicara dan penulis sebelum akhirnya saya masuk ke properti tahun 2009 akhir. 2009 akhir. Sebelum 2009 akhir ceritanya masih bab satu nih. Itu jadi Hmm. pembicara-pembicara gimana kok ini anak muda atau ini siapa dia gitu kok orang mau gitu. Waktu itu gimana ceritanya, Bob? Ya, jadi pada saat itu tentu setiap perusahaan pasti punya masalah sendiri-sendiri ya. Iya, Dan iya. salah satu masalah yang paling umum itu adalah sales ya. Hmm. Karena sales itu adalah darah dari sebuah Iya, perusahaan. Contoh setuju. misalkan Hmm. ya kita butuh nih orang yang hebat untuk bisa urusin keuangan. Kita butuh nih Hmm. orang yang hebat untuk bisa urusin branding. Kita butuh nih orang yang hebat untuk bisa urusin banyak hal. Tapi bayar orang hebat kan mahal kan? Ya Iya. kan? Tetapi itu Hmm. semua nggak akan masalah. Kita bisa rekrut orang-orang hebat. Kita bisa pakai vendor-vendor bagus. Kalau kita punya profit. Kalau kita punya sales. Jadi ujungnya semua Hmm. balik lagi. Sales dulu yang harus diperbaiki. Iya, Nah, iya, jadi iya. berangkat dari masalah tersebut, banyak perusahaan-perusahaan kan tentu mereka mengundang banyak trainer, ya, banyak motivator gitu ya. Dan pada tahun 2009 itu, pada tahun 2008 begitu pada saat saya mulai menjadi Iya. in-house sales trainer, itu Ah, ya pilihannya sedikit, bisa dihitung pakai jari. Jadi eh, kalau misalkan udah mengundang si Mr. A, Mr. B, iya. ya, ya Mr. C, ya Ah, udah masa ngulang lagi kan? Ya udah coba iya, aja iya. Pak Bong gitu. Jadi dan itu Oke. juga Dan langsung itu juga berbayar gitu waktu itu. enggak, saya sempat berapa bulan pertama kita kasihkan free. Wah, itu luar Ya, biasa kita banget ya. kasihkan free. Nanti kalau Itu luar mereka memang biasa. ada progress sales atau apa, mereka baru revisit lagi. Ya, mereka baru Oke. misalkan re-invite lagi gitu. Oke, oke. Terus bab dua nih. Kok bisa tiba-tiba dari sales trainer, dari speaker lah ya, motivator lah ya waktu itu juga ya. Betul ya, Bong ya? Ya, Uh, uh, ya. Terus kok tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih, proses kok bisa ke properti itu gimana ceritanya? Ya, jadi waktu itu saya juga selain diundang perusahaan-perusahaan, saya juga diundang organisasi. Ya, jadi Oke. saya diundang organisasi real estate, ya, real estate Hmm, hmm, Indonesia, ya, real estate Indonesia atau hmm, disingkat hmm, hmm. RE. Waktu Iya, itu acaranya iya, di iya. Surabaya, ya, acara di Hmm, Surabaya dan saya bukan satu-satunya pembicara, jadi saya juga diundang bersama pembicara lain dari Jakarta yaitu Pak Matius, ya, Pak Matius iya. Yusuf. Matius Nah, Yusuf, ya. kita kebetulan dibikin satu pesawat tuh, satu pesawat, satu Oke, hotel gitu. Nah, jadi akhirnya kan oke. kenalan, ngobrol gitu. Uh, Nah, dari sana akhirnya baru Pak Matius cerita, emang Pak Bong apa profesinya? Saya bilang saya trainer hmm, Pak. Ya, kemudian hmm, Pak Matius bilang kalau kamu mau sukses ya, kamu harus bangun bisnis properti, dia bilang gitu. Dan akhirnya hmm. saya ya di mentoring lah. Beliau anaknya beliau tuh umurnya kayak saya gitu. Jadi beliau Iya, jadi saya beliau ini juga udah ketemu beberapa kali sama Pak Matius Yusuf. Iya, iya, iya. iya, jadi udah Eh, senior kan, udah senior. Jadi saya Oke, pikir oke. ada benernya juga. Cuma kan Iya, memang iya. gimana caranya untuk saya bisa mulai? Saya nggak punya background properti, saya nggak punya background Iya, arsitek, saya nggak punya background teknik sipil, ya kan? iya, iya. Bahkan modal saya pun juga kecil gitu. Nah jadi dari sana akhirnya beliau kasih kasih mentoring dan akhirnya begitu selesai acara di Surabaya, pulang ke Jakarta, ya beliau follow up, ya beliau yang follow up Ah, saya. ah, Ayo Pak Bong apa namanya datang ke iya. kantor beliau, terus kemudian akhirnya ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kita memutuskan untuk bikin PT bersama, gitu. Namanya Wow, PT Perintis Trinity Property yang sekarang sudah TBK. Ya. wow, luar biasa. Bong, sebelum TBK dan cerita Trinity Land ya, Hmm, itu hmm. sebelum ketemu di pesawat sama Pak Matius Yusuf, berarti Bong itu belum kepikiran sama sekali mau ke properti gitu. Enggak, cuman ya diundang di acara properti aja untuk kasih motivational session di sana. Wow, kalau dibayangin rewind your life gitu, itu titik salah satu yang menarik banget yang Tuhan kasih gitu ya. Bisa Ya, ketemu ya, Matius Yusuf, Pak Matius Yusuf, dan akhirnya bisa begini. Jadi Trinity Trend dan public company sekarang gitu ya. ya,
Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari titik naik pesawat itu dan ngobrol-ngobrol sama Matius, terus kemudian akhirnya sekarang kalau lewat Alam Sutra gitu ya, ada gedung tinggi banget gitu ya. Salah satunya ya, Bang mungkin boleh cerita Ya. tuh, apa produk-produk yang dihasilkan apa sejak itu? Kalau Ya, loncat sedikit ke sekarang. Ha. kita ada beberapa project. Kalau misalkan paling banyak memang di Alam Sutra dan di Serpong. Ya, Di ya. Alam Sutra sendiri kita ada yang sudah terbangun ya, ada Brooklyn itu 2 tower itu Brooklyn. apartment ya. Kemudian Oke. juga ada Yukata. Yukata Suites ini adalah apartemen dengan konsep Jepang. Itu juga di sebelahnya Brooklyn kebetulan itu 1 tower. Luar biasa. Kemudian juga ada Springwood Residence itu di Jalan Raya Serpong itu 1 tower. Kemudian juga ada The Smith itu di Alam Sutra. Begitu kita masuk pintu tol Alam Sutra itu jarak kurang lebih 150 meter udah kelihatan itu The Smith. Dan yang lagi under construction itu namanya College Boulevard. Itu kita lagi sekarang pembangunan lantai 2 kurang lebih. Wow. Rata-rata tingginya berapa floor? Blok? Rata-rata 33 sampai 35 lantai. Amazing ya, luar biasa ya. Jadi kelihatan banget karyanya gitu ya. Wow. Oke. So, balik lagi Bong ke yang waktu setelah mulai mau bikin PT kan nggak semudah itu. Banyak orang mungkin yang lagi belajar sama kita sama-sama. Saya juga lagi belajar gitu ya. Gimana kata dia, kan modal saya kecil, saya Pak Bong atau Coach Yohanes kenal sih orang itu, jadi bisa begini-begini. Saya tuh nggak kenal orang, saya modalnya kecil gitu kan. Kok ceritanya Pak Bong tuh bisa naik dari situ gimana tuh? Banyak yang pengen tahu begitu awalnya. Ya. Jadi sebenarnya memang benar, kenyataannya memang nggak semudah yang dibayangkan. Nah yang paling penting sih sebenarnya prinsipnya itu adalah kita harus give dulu baru take ya, bukan take dulu baru give. Jadi karena saya punya event organizer juga di bidang seminar gitu ya. Suatu saat juga sebelum betul-betul akhirnya jadi PT tersebut ya. Saya beberapa kali membantu Pak Matius. Jadi saya punya seminar itu di Integrity Convention Center di MGK Kemayoran. Itu kalau nggak salah ada 2.500 sampai 3.000 peserta, dan pada saat itu saya bilang sama Pak Matius, Pak mau nggak jadi speaker di sana, jadi pembicara di seminar saya. Kemudian nanti saya akan bantu untuk pasarkan properti Pak Matius. Pak Matius kan saat itu sampai saat ini juga masih menjadi marketing director dari Agung Podomoro. Jadi dan saya nggak minta commission, nggak apa, memang pure saya bantu. Jadi kenapa kok beliau bisa mau tertarik kerjasama ya, karena saya datang memberikan added value, bukan datang untuk menarik advantage aja, tetapi saya memberikan added value. Jadi itu tips besar buat kita semua gitu ya, bahwa kalau ketemu orang, kalau kita mau terus naik di sekolah kehidupan, berarti kita give dulu. Kebanyakan dari kita mikirnya apa yang bisa gua dapat nih dari orang ini gitu ya. Oke, sangat berbeda. Wah, ilmu yang very basic tapi sangat penting dan sangat susah orang normal gitu ya untuk bisa melakukan itu ya, Bang. Tapi terus habis itu apa yang terjadi? Kan modal, kalau tadi kan ilmunya berarti harus give dulu baru take, Tapi terus kan modal, orang pasti kebanyakan nanya kan, gimana kok bangun apa dulu kok bisa sekarang banyak tower sampai 33 itu? Awalnya gimana gitu kan, Bang? Ya, kita pertama kali nggak tiba-tiba langsung bangun apartemen ya. Kita start dari rumah sederhana, harga 300 jutaan ya. Jadi itu cukup murah ya di Ciledug. Di Jalan Raya Ciledug itu luasnya 5 hektar, nama perumahannya adalah Ubud Village. Itu kita bangun ada 300 rumah dan ada 65 ruko. Nah, kita beli tanah tersebut dari PT Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, tanah tersebut kita bayar dengan term of payment yang menurut saya cukup menarik. Kenapa? Karena kita cicil tanah tersebut selama 2 tahun. Karena jarang kita bisa beli tanah tuh cicil, itu hampir nggak pernah terjadi ya. Tetapi tiba-tiba ada blessing bisa dicicil 2 tahun, sehingga pada saat momen 2 tahun tersebut kita bisa melakukan yang namanya pre-selling ya. Kita bisa melakukan pre-selling, nah, tentunya juga sudah melakukan sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan ya, karena kalau masih 2 tahun kan juga tanahnya belum milik kita, tapi kita sudah berkoordinasi dengan pemilik lahan dan mereka memperbolehkan untuk kita pre-selling, sehingga pada saat itu walaupun propertinya belum kita bangun, tanahnya belum kita lunas karena term of payment 2 tahun. Betul. Dalam 6 bulan itu kita sudah jual habis propertinya, sehingga kita bisa bayar term of payment 2 tahun itu.
Gitu. Wow, wow. Itu semua dengan ilmu Pak Matius Yusuf di properti dengan ilmu Bong yang punya untuk jualan gitu ya. Benar, Itu di benar. awal masih berdua, Bong? Atau Enggak, kita udah kita langsung pas bikin PT ini kita berempat. Jadi saya, berempat? Pak Matius, Pak Septian, dan Pak Johannes. Luar biasa. Siap, Kita siap, berempat. luar biasa. Very good. So, sampai sini akhirnya terus kemudian habis itu kembangkan, habis yang Project Ubud Village ini kemana, Bong, akhirnya? Berikutnya. Nah, setelah Project Ubud Village ini, kita kan Project Ubud Village selesai 2012 ya. Kita sempat ada Ya. masa kosong selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita tidak berhasil ya menjalankan sebuah project. Kenapa? Karena kita mau bangun project properti di Batam, tapi kita kena tipu. Kemudian kita mau bangun project Kena properti tipu ya? betul di Bali. Kita bahkan sempat bikin event ya, kita undang calon customer, tapi akhirnya juga sama kena tipu juga di Bali. Kemudian Bang, itu singkatnya aja kena tipunya gimana, Bang? Maksudnya kan Pak Matius Yusuf juga udah lama di properti gitu kan ya? ya Kayak gitu. Kena tipunya di mana singkatnya gitu, Bang? Yang bisa di-share apa? Gimana? Buat belajar. salah satu adalah dari legalitas tanahnya gitu. Jadi Oke. tanahnya ternyata nggak clear ya kan, sehingga ya nggak bisa kita urus izinnya, IMB-nya dan lain-lain gitu. Jadi tapi pada saat dia memberikan presentasi bahwa tanah ini clear, tapi begitu kita sudah DP ternyata nggak clear gitu. Kayak Dan gitu ya. Dan itu memang salah satu problem utama yang memang masih ada di Indonesia, dan itu terjadi hampir di semua lahan. Jadi banyak yang sertifikatnya double, ya, kemudian ada yang surat-suratnya beres, ada yang ahli waris itu menuntut. Itu hal yang common banget di Indonesia. Nah, kalau di luar memang sudah sertifikasi semua sudah bagus gitu. Itu jadi ada yang nanya tuh, Bong, siapa Las Winta juga nanya begitu. Jadi kalau untuk memastikan kalau dia mau belajar property developer atau dia punya property developer, pembelajaran Bong untuk memastikan tanahnya benar ada yang bisa di-sharing apa faktornya? Sebenarnya sih screening awal dulu ya. Screening awal itu adalah harganya masuk akal atau enggak. Nah, biasanya kalau tanah yang bermasalah itu biasanya itu adalah dia harganya murah gitu. Ya, jadi murah. Padahal sebenarnya pasaran di sana harusnya nggak segitu, ya kan? Yang kedua adalah kita bisa pakai konsultan hukum ya, yang khusus properti, ya. Misalkan yang paling terkenal di Indonesia adalah Pak Erwin Kalo, ya. Pak Erwin Kalo itu ya memang udah kaliber lah. Tapi kalau misalkan kita nggak mau pakai yang sampai sekaliber itu, ya banyak kok konsultan hukum yang mengerti properti, sehingga kita bisa pakai jasa dia, nggak apa-apa deh kita bayar. Karena kita transaksi tanah kan ratusan miliar. Sehingga kalau kita bayar konsultan tuh wajar gitu. Jadi kita jangan berhemat di sana. Supaya nanti bisa dicek ke BPN. Ya, ya suratnya beres atau enggak. Kemudian suratnya tumpang tindih atau enggak gitu. Oke, siap. So, akhirnya sampailah Bong di yang punya Trinity Land luar biasa. Pasti ceritanya masih banyak gitu ya. Tapi kalau dibagikan pembelajaran hidup bab 1, bab 2-nya seorang Bong Chandra, soal sekolah kehidupan. Selain tadi yang give dulu, bukan take gitu ya. Apa yang Bong bisa bagikan buat kita yang lagi belajar ini? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah kita harus bisa memahami superpower masing-masing. Ya, superpower masing-masing. Jadi setiap orang itu harus punya peran. Ya. Iya, setuju banget. Setiap orang harus punya peran. Kalau kita nggak punya peran, kita nggak tahu superpower kita. Itu sama seperti ada pertandingan sepak bola, terus tiba-tiba ada satu pemain cedera. Begitu cedera, kita sebagai pemain cadangan, pelatih suruh kita masuk. Tapi pelatih nggak kasih brief, kita ini posisi apa. Apakah attacker, midfielder, defender, atau keeper gitu. Jadi kita masuk ke lapangan itu, kita akan clueless. Ya, ketika kita clueless, kita pasti nggak akan produktif gitu. Nah, jadi yang paling penting adalah tahu role kita apa, superpower kita apa. Nah, tujuannya apa? Misalkan ketika saya di bisnis properti, saya harus tahu nih, superpower Trinity apa? Gitu. Perannya Trinity yang mengisi kekosongan industri properti itu apa? Dan saya ngelihat peran untuk properti yang bangun perumahan besar, perumahan yang dalam skala yang banyak, itu udah ada Summarecon, Sinarmas, Pak Ciputra, itu sudah ada yang isi peran itu. Kemudian untuk yang apartemen, itu Agung Podomoro sudah isi peran itu. Nah, peran yang menurut saya belum ada, yang bisa mungkin menjadi superpower kami adalah properti untuk kalangan millennials.
Dan sekarang bahkan udah lebih muda lagi ya, bukan hanya millennials tapi centennials. Centennials ini adalah ya generasi Z yang di bawahnya dari generasi kita gitu. Nah jadi ini peran yang belum ada gitu. Nah sehingga ketika kenapa kok Trinity sekarang bisa stand out ya, karena kita bukan SBM bukan stand out sebenarnya, tapi karena kita memilih peran dan kita mengetahui superpower kita sendiri. Nah ini berlaku di semua bisnis. Iya, ya keren banget. Berarti pertama yang saya tangkap adalah kita harus tahu bisnis kita ini super power-nya apa, which is kalau kita terjemahkan lagi adalah niche-nya apa, ya, discriminator-nya apa, pembedanya apa di niche tersebut, di celah ceruk pasar tersebut gitu ya, Bong ya. Benar. Oke. Nah, terus kalau Bongnya sendiri di dalam super power-nya di dalam antara berempat ini bagaimana membaginya? Ya, jadi kebetulan kita bagi beberapa peran. Ya, walaupun peran ini bukan kita bagi di awal terus kemudian kita enggak. Ini semuanya organik ya, bertumbuh. Gitu. Jadi by the time akhirnya kita tahu peran kita masing-masing. Kalau saya mulai dari Pak Matius. Pak Matius mungkin perannya lebih ke kingmaker. Ya. Kingmaker. Ya, kingmaker. Kingmaker itu kayak misalkan contoh Megawati Soekarno Putri. Ya, dia mungkin nggak maju, tetapi dia ada Pak Jokowi gitu ya. Kemudian Pak SBY sekarang punya Pak Agus Yudhoyono. Ya, jadi kingmaker gitu. Iya, siap. Nah, kemudian jadi itu lebih ke mentor ya. Kemudian kalau saya lebih ke produk dan strategik. Gitu. Produk dan strategik. Jadi produk yang market fit dengan milenial seperti apa. Kemudian marketing development-nya seperti apa, ya kan? Pricing strateginya seperti apa, marketingnya seperti, brandingnya seperti apa. Nah kalau Pak Septian itu lebih ke operational, ya operational dan konstruksi. Nah kalau Pak Johannes itu lebih ke manajemen, ya. Jadi after kita sudah serah terima, beliau handle manajemennya. Nah kemudian di Agustus 2018 kita juga baru masuk satu shareholder baru. Ya, shareholder baru yaitu Pak Ishak Chandra. Nah, Pak Ishak Chandra ini sekarang sebelumnya Pak Ishak Chandra ini adalah CEO dari Sinarmas Land. Ya, dan sekarang beliau jadi CEO di Trinity Land per Agustus 2018. Nah, kalau beliau ini superpowernya apa? Superpowernya adalah dia ahli di big corporate. Dia biasa bekerja di Salim Group 15 tahun, di Sinarmas Land itu 8 tahun. Jadi beliau corporate finance-nya sangat kuat gitu. Oke, siap. So, Bong, ada pertanyaan tadi juga, kenapa terus kemudian memilih properti gitu? Apa yang ada di pikiran Bong Chandra saat itu gitu loh? Saya fokus dia di properti gitu. Iya. Selain tanda kutip keracunan, bukan keracunan ya, karena sama Pak Matius Yusuf gitu, bukan keracunan, malah vitamin gitu ya. Iya. Karena properti itu pertama adalah teksnya sangat murah dan final. Ya. Kalau misalkan kita lakukan bisnis biasa, gitu ya, kita punya yang namanya corporate income tax di Indonesia itu tinggi banget sampai 25%. 25% ya. 25% ya. Walaupun ya katanya kalau nggak salah dikurangin ya. Untuk perusahaan publik kalau nggak salah jadi 22% ya kalau nggak salah. Tapi perusahaan publiknya juga harus sudah berjalan 2 tahun kalau nggak salah. Tapi ada ini kan berubah terus ya. Memang. Ya, ini berubah terus gitu. Jadi kalau kita ngomongin tax itu pasti nggak valid karena berubah terus. Iya, betul. Nah, kalau di Singapura itu 18% corporate income tax. Itu belum termasuk kalau misalkan kita bagi dividen. Ya, bagi dividen lagi kita kena pajak lagi 10% gitu ya. Final ya. Nah, jadi final. Nah, jadi banyak pajaknya. Nah, tetapi kalau misalkan di properti PPH kita itu cuma 2,5%. Ini baru dikurangin dari 5% ya, kalau di properti itu PPH-nya final itu 2,5%. Nah, sebelumnya adalah 5%. Jadi yang pertama adalah dari tax gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari leverage ya, leverage. Jadi kalau misalkan kita beli properti itu bukan harga properti 100, kita keluarkan uang 100. Ya, tetapi dari properti 100 kita hanya keluarkan DP misalkan 10%, sekarang bisa DP. Sisa pakai bank ya. Jadi ada leverage di sana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fundamental. Jadi properti ini kan sektor real. Ya, sektor real ini adalah sesuatu yang memang ya mirip seperti gold ya. Mirip seperti currency. Jadi semua orang pasti nanti akan butuh properti. Jadi either ada orang yang kaya karena properti atau orang yang kaya atau konglomerat itu pasti end game-nya ujungnya pasti akan masuk properti. Contoh misalkan ada MNC Land
Iya. Ada Mayapada Property juga, Mayapada juga Iya. masuk ke properti. Kemudian juga AKR, perusahaan kimia, akhirnya masuk ke AKR Land gitu ya. Iya. Dan masih banyak lagi. Ya, by the way, buat yang lagi nonton kita juga, Coach Yohanes nih, Bong, pengen bagiin buku ini, Bong. Buat yang lagi nonton kita, ini buku Business is Fun, ya, Bong Chandra. Dan ini udah sempat kirim juga. Kita tuker-tukeran buku kemarin ya, Bong juga bukunya Fifth Season itu keren banget sama Dani ya, luar biasa. Jadi ini buku isinya 7 strategi praktis bagaimana bikin bisnis apapun supaya profitable dan autopilot. Jadi bisnis harus profitable dan autopilot. Nanti Coach Yohanes bagiin di akhir. Jadi kita belajar dulu. Cara praktisnya gimana? Ada 3 langkah nanti cara untuk dapetin buku ini gratis ya. Oke, siap. Mantap. So, jadi kalau gitu, kalau orang yang lagi nonton kita, dia lagi mau belajar jadi property developer atau dia basically adalah property developer bisnisnya, Bong. Boleh kasih tips ya, Bong ya, sebagai property developer apa 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan dari seorang Bong Chandra pengalaman hidupnya gitu loh. Ya tentu kita bukan termasuk developer yang paling besar ya, tapi dari saya akan coba sharing dari apa yang sudah kita lakukan aja. Nah, jadi yang paling penting adalah kita harus bisa start dari konsep yang betul-betul berbeda, ya. Konsep yang betul-betul berbeda. Nah, contohnya misalkan kita lagi launch itu satu project namanya Comfortable Home Office. Nah, Comfortable Home Office ini adalah sebuah sebuah apartemen yang bisa di-convert kapanpun kita mau menjadi home office. Nah, ini kan kita buat supaya kita relevan dengan kondisi sekarang yang work from home. Jadi kita install built-in adjustable furniture. Jadi furniture yang bisa di-adjust, ranjangnya bisa kita dorong terus tiba-tiba hilang ya. Terus kemudian kita buka mejanya tiba-tiba jadi home office. Jadi orang itu nggak perlu lagi beli apartemen dan beli office. Tadinya beli 2 properti, nah sekarang ya satu aja cukup ya, karena mereka bisa ubah, mau tidur tinggal ditarik lagi ranjangnya. Jadi ranjang itu kita buat kayak drawer. Ya, jadi tinggal kita tarik jadi ranjang. Terus kita bisa kalau nggak dia nempel ke dinding gitu ya. Betul. Siap, keren. Itu karena berarti yang pertama adalah harus punya yang namanya konsep. Konsep kalau kita terjemahin lebih praktis lagi berarti sesuatu yang relevan buat spesifik who kita, which is centennial kalau Trinity Land ini gitu ya. Betul. Oke, relevan. Oke. Itu konsep yang pertama. Kemudian yang kedua adalah produknya ya. Jadi harus produknya itu harus fit. Fit artinya gini, kalau misalkan memang di sana itu banyak rumah yang landed yang harganya murah, kenapa kita harus bikin apartemen yang 2 bedroom, 3 bedroom? Ya, kalau di sana rumah itu masih banyak ya, kita harus bikin yang mungkin tipe kecil, studio atau 1 bedroom. Karena kalau orang mau 2 bedroom, 3 bedroom, orang akan cari ke rumah gitu. Jadi kita bisa aja melawan market asal kita punya segmentasi yang jelas. Misalkan contoh, nggak apa-apa, ada orang rumah 5M, kita apartemen 4M gitu ya. Orang kan mungkin pasti pilih rumah kan, tapi tergantung kalau misalkan kita bisa kerjasama dengan luxury brand, let's say misalkan, sekarang bisa kita kerjasama dengan Lamborghini misalkan, kita bikin Lamborghini Residence itu bisa. Kita ada fee di awal, kemudian kita akan ada sharing revenue itu 5% biasanya. Bukan cuma Lamborghini ya, semua brand luxury juga bisa. Jadi mungkin kita bisa bikin liftnya itu, parkir mobilnya ada lift langsung masuk ke apartemen kita sendiri, itu bisa aja. Jadi kalaupun memang kita mau ngelawan sedikit market, kita juga perlu leverage, kita perlu misalkan brand kah, atau misalkan spesifikasinya kah, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah tim, ya. Jadi kita harus punya tim, ya. Kenapa? Karena properti itu bukan cuma sekedar masarin doang atau jual doang gitu. Tapi kita perlu tim yang memang bisa backup di segala sisi, ya. Tim di manajemennya, tim di konstruksinya, ya. Kemudian tim di keuangannya, bahkan termasuk yang penting banget adalah tim di collectionnya. Karena kan banyak orang kan beli properti itu kan cicil ya, 60 bulan, 48 bulan, 36 bulan. Cicil ke developer, ya. Kita perlu punya tim collection yang kuat, ya, untuk supaya, itu bagian paling penting tuh, karena kalau kita jual baju, selesai kan, tapi kalau properti enggak, ya, ada tim collection yang memang harus bekerja dalam jangka waktu yang panjang gitu. Itu tiga tips dari seorang Bong Chandra kalau mau jadi property developer yang baik lah gitu ya. So
Tapi pertanyaannya basicnya begini jadi, ya tapi Bong katanya, saya mau mulainya gimana ya gitu ya? Mulainya itu gimana sih gitu? Pengen ke properti. Banyak orang yang bertanya begitu. Ya. Kalau semua tahu misalnya oke orang bisa kaya raya karena properti dan sebagainya. Tapi langkah pertama mulainya itu gimana ya? Kalau dari versi seorang Bong Chandra, ada Ya, tips jadi gitu untuk mereka yang baru mulai. sebenarnya banyak source income dari properti, bukan hanya sebagai property developer. Iya. Bisa pertama adalah kita sebagai investor. Investor ini paling umum ya. Ya, dengan kita invest di properti tadi yang saya bilang, kita bisa leverage properti sesuatu yang bisa di leverage. Jadi kita nggak perlu 100, kita bayar 100. Yang kedua adalah kita juga bisa hemat di tax ya. Nah, kalau untuk jadi investor properti itu apa aja sih yang bisa kita invest? Kita bisa invest rumah, apartemen, kemudian kita bisa invest tanah. Nah, mungkin kelihatannya simple, invest apartemen, cara gimana? Ya, tentu aja kalau bisa kita invest apartemen, kita asal pilih unit, akhirnya ada studio unitnya ada 3.000, ya nggak akan laku tersewa gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita invest apartemen, ya, tapi kemudian kita pilih lokasi yang bagus, kemudian kita ubah interior yang menarik, misalkan kita jadiin misalkan kayak studio foto. Sekarang studio foto itu tinggi banget rentalnya. Jadi orang bisa rental studio foto bisa 1 juta, bisa 1,5 juta, bahkan ada yang 3 juta per 3 jam. Per 3 jam, ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita bisa ubah apartemen kita, unit apartemen kita jadi studio foto misalkan. Nah, jadi investor harus butuh kreativitas gitu. Jadi nggak cuman sekedar oke, beli apartemen terus kita pasang di platform mana disewakan gitu. Nah, kalau invest di tanah itu ya itu ilmunya beda lagi ya. Invest di tanah ada yang skala kecil, sedang, besar gitu ya. Misalkan contoh kita beli tanah sertifikatnya belum jadi, masih girik, kemudian kita urus sertifikatnya, kemudian kita jual. Kita bebasin pelan-pelan, kita bebasin tanah yang di belakang, di bagian depan kan masih ada yang ditutupin sama misalkan toko-toko kecil gitu ya. Tapi kita beli dulu di belakang, karena di belakang itu nggak punya akses, harganya murah. Nah, setelah kita sudah beli yang di belakang, baru kita bebasin yang di depan. Nah, sehingga akhirnya yang di belakang harganya jadi naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kemudian juga ada lagi source of income dari properti, misalkan jadi broker. Ya, jadi broker properti itu bukan pekerjaan yang kita bisa anggap sebelah mata. Ada satu broker paling terkenal di New York saat ini, namanya Ryan Serhant. Tahun lalu dia jualan omset revenue-nya dari brokerage company dia itu 30 triliun. Luar biasa tuh, karena dia bikin brokernya menjadi bisnis, brokerage gitu ya. Betul, betul. Iya. Jadi 30 triliun, nah 30 triliun kalau misalkan dia dapat royalty atau commission gitu ya, 1% aja, teman-teman bisa hitung berapa. Sudah mungkin 300 M. Luar biasa. Sudah 300 M atau 300 M. Ya, sudah 300 M setahun. Ya, nah terus kemudian juga ada lagi mungkin source of income properti selain developer juga misalkan platform itu misalkan seperti Airbnb, ya seperti banyak misalkan kayak Red Doors, atau misalkan bisa dapetin income dari properti dengan manajemen, itu misalkan pemilik hotel, pemilik kos-kosan, jadi kita beli properti kita kelola, jadi banyak kok, bukan hanya sekedar properti developer cuma salah satu aja. Property developer, jadi kalau kita urutin Bong, dari yang paling mudah untuk masuk ke dunia properti, berarti ya ada property brokerage gitu ya, property broker, atau bahkan broker dulu lah kalau belum brokerage gitu ya. Kalau mau masuk dunia properti gitu ya. Tapi kan harus terus naik nih, kalau pengen terus naik. Jadi urutannya menurut Bong gimana? Kalau boleh diurutkan sampai ujungnya harusnya property developer ya Bong ya? Begitu ya? Enggak juga sih. Gimana? Misalkan contoh, perusahaan properti terbesar di dunia saat ini itu adalah McDonald dan Airbnb. Oh iya. McDonald itu dia bukan developer, tapi McDonald itu bukan developer, tapi dia punya puluhan ribu properti di lokasi yang super strategis dan minimal kan lahannya McDonald itu bisa 1.500 sampai 2.000 meter persegi ya, di lahan yang strategis. Jadi income McDonald pun juga di tahun 2014 dari propertinya itu $6 miliar. Sementara income dari royalty burgernya itu hanya $3 miliar. Jadi 2 kali lipat dari propertinya. Luar biasa ya. So itu berarti udah di atasnya lagi atau sama lah gitu kayak property atau di atas. Jadi bawahnya mulai dari property broker atau brokerage,
Kalau memang dipaksakan untuk urut nih buat orang yang belum masuk gitu, Bang. Habis itu kemana? Properti investor berarti ya, yang beli retail satu-satu dan disewakan gitu ya. Benar. Rental bisa juga naik lagi sampai akhirnya ya udah kita bikin studio foto atau apa supaya disewakan lebih mahal gitu ya. Oke. Terus habis itu baru merambat lagi naik kalau memang dari modal kecil gitu ya. Merambat lagi naik apa ya tadi pakai platform juga bisa, kita pengguna platformnya Airbnb dan sebagainya gitu ya. Ya lebih keren lagi tentunya bikin platformnya gitu kan ya. Breakthrough gitu. Terus kemudian bisa sampai apa, property developer lah gitu. Bahkan sampai kayak McDonald itu keren banget, gabungin tanda kutip 2 bisnis gitu kan. Satu bisnis food and beverage, satu sebenarnya adalah properti gitu ya. Betul. Oke, luar biasa. Thank you Pak Bong, seru banget sharingnya. Jadi buat yang mulai udah tahu tuh mulainya dari mana. Tapi memang ceritanya tidak semudah kita cerita, pasti kan nggak begini ya Bong ya.